Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Umaro, tentor geografi. Hari ini kita akan membahas mengenai UTBK geografi. Latihan-latihan soal terdiri dari 1 sampai 15 soal. Untuk soal yang pertama yakni di sini ada peta tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan peta tersebut menunjukkan adanya potensi sumber daya alam di Indonesia yang beraneka ragam antara wilayah satu dan wilayah yang lainnya. Apabila kita hendak mengkaji fenomena tersebut, maka prinsip geografi yang digunakan adalah, yang kita tahu, prinsip geografi itu terdiri dari 4 macam, yakni pertama ada prinsip interrelasi. Itu mengkaji mengenai keterkaitan antara fenomena geografi yang satu dengan yang lain. Kemudian ada prinsip persebaran, yakni bahwa persebaran dari fenomena geosfer maupun yang lain itu tidak merata. Jadi antara wilayah satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini akan menjelaskan mengenai secara detail bagaimana keterkaitan ataupun interrelasi dan persebaran dari suatu fenomena geosfer. Dan kemudian ada prinsip korologi yang terakhir, itu akan menjelaskan secara detail bagaimana persebaran, interrelasi, deskripsi korologi yang akan dijelaskan secara lebih detail berdasarkan kurun waktu yang telah terjadi di suatu fenomena geosfer. Nah, di antara keempat prinsip ini yang paling menunjukkan adanya persebaran sumber daya SDA yakni prinsip persebaran, karena di sini sumber daya alamnya tersebar secara tidak merata di pulau-pulau di Indonesia. Itu. Kalau prinsip keruangan ini sebenarnya bukan prinsipnya, seharusnya keruangan ini termasuk sudut pandang, kayak gitu, sudut pandang keruangan atau cara pandang kita untuk melihat atau mengkaji fenomena geosfer. Itu. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang A. Soal nomor 2, kita baca dulu ya soal nomor 2. Teori yang mengemukakan bahwa jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi dikenal dengan teori. Nah, kita baca dulu. Dari option A, B, C, D, E kita klasifikasikan dulu yang mana saja termasuk teori jagat raya. The Big Bang Theory ini termasuk dari teori jagat raya. Kemudian oscillating theory juga termasuk teori jagat raya. Kemudian nebula teori ini termasuk teori dari pembentukan tata surya. Steady state ini termasuk teori dari jagat raya. Kemudian jika tectonic plate teori ini teori yang mengemukakan tentang pembentukan bumi. Nah, kita sekarang bahas mengenai klasifikasi teori jagat raya ya, karena ini lebih banyak membahas tentang teori jagat raya dibandingkan dengan teori pembentukan tata surya maupun teori pembentukan bumi. Nah, yang kita ketahui teori pembentukan jagat raya itu ada 4 teori yang mengemukakan secara umumnya. Nah, ada apa saja? Yang pertama itu ada teori tentang ledakan besar atau The Big Bang Theory. The Big Bang Theory ini merupakan teori yang mengemukakan tentang adanya suatu massa besar yang meledak. Kemudian materi yang lain itu sisa-sisanya itu membentuk suatu galaksi-galaksi yang lain. Tuh, sisanya membentuk galaksi-galaksi. Kemudian ada yang teori yang kedua, itu teori The Oscillating Theory, yang B ya. The Oscillating Theory ini adanya siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang.
Nah, ini ya kata kuncinya, ini sudah dapat kita siklus materi. Kita bahas yang lain kemudian. Yang ketiga itu ada teori material. Teori the materialist theory itu menyatakan bahwa alam semesta itu sudah ada sejak waktu yang tak terbatas. Kemudian untuk teori yang terakhir yaitu teori the steady state theory atau teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap ini bahwa menyatakan alam semesta itu tidak ada awal maupun akhir, karena materinya itu silih berganti, menggantikan materi yang lama. Nah, dari keempat teori ini kita sudah dapat nih sebenarnya. Jawabannya adalah yang di oscillating teori ini, yang B. Kita bahas yang ini ya, nebula teori itu termasuk dari teori pembentukan tata surya. Menyatakan bahwa dulunya itu terdapat kabut yang berpilin kayak gini, berputar. Tuh, kemudian lama-kelamaan putaran ini akan membentuk suatu galaksi-galaksi dalam jangka waktu yang lama, jutaan tahun gitu. Jadi ini pembentukan tata surya. Dianggap bahwa dulunya itu bahwa alam semesta ini berasal dari kabut yang pilin kemudian berputar sangat cepat sehingga di sini berpusatnya matahari, kemudian yang lain menjadi galaksi dan planet-planet yang tersebar di tata surya. Nah, ini yang nebula. Nebula ini dinyatakan oleh Kant Laplace kayak gitu, Immanuel Kant sama siapa, Laplace ya itu ya. Kemudian yang teori tektonik lempeng itu pembentukan bumi. Jadi pembentukan bumi itu terdiri dari beberapa lempeng permukaan bumi. Kemudian dari lapisan asthenosfer itu akan terjadi saling pertemuan antar lempeng karena di sini ada arus konveksi, kan di sini ada inti bumi. Arus konveksi yang saling bertemu naik turun, kemudian terjadi pertemuan antar lempeng sehingga terbentuklah tektonik lempeng yang saat ini kita tinggali, seperti terdapat 7 benua mayor, benua besar ya. Nah itu, ini yang tektonik lempeng. Ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Yang ini tadi Kant Laplace. Nah, tuh, jadi jawaban yang benar mengenai siklus materi itu yang ini, oscillating teori yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Kita baca dulu ini mengenai atmosfer. Berdasarkan hasil pengamatan hujan selama 5 tahun terakhir di daerah A, diketahui jumlah curah hujan rata-rata bulan kering adalah 5 bulan dalam setahun. Ini berarti ada jumlah bulan keringnya ada 5 bulan dalam setahun. Kalau 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi sisanya yang bulan basah ada 7 bulan. Nah, sedangkan sisanya itu bulan basah, berarti ini ya 7 bulan ya. Menurut klasifikasi iklim Smith and Ferguson, nilai Q ini curah hujannya berapa ya, berapa persen? Daerah A berkisar berapa? Nah, kita masukkan rumus dulu. Menurut
iklim Schmidt-Ferguson ini didasarkan pada bulan kering dan bulan basah dalam satu tahun. Rumusnya seperti apa? Rumusnya itu Q, jumlah hujan dalam satu tahun itu ada berapa persen? Itu jumlah bulan kering dibandingkan per bulan basah dikalikan 100%. Bahwa kita ketahui menurut soal jumlah bulan keringnya itu ada 5 bulan, kemudian jumlah bulan basahnya ada 7 bulan, dikalikan 100. Kita hitung ya. 100 dibagi 7 itu berkisar 14,28 sekian persen. Kita kalikan 5 itu mendapatkan nilai 71,42 sekian persen. Sehingga kita bulatkan saja ke 71%. Nah, ini sudah ketemu nih sebenarnya. 71%. 71%. Yang C. Nah, kita harus tahu nih sebenarnya 71% itu masuk klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson-nya itu termasuk tipe apa? Termasuk tipe D. Tipe D yakni curah hujannya itu sedang karena berkisar cuma 60 sampai 100%. Nah, 71 ini masuk ke dalam rentangan angka ini. Gitu. Jadi jawabannya C ya, nomor 3. Kita lanjutin ke soal nomor 4 ya. Kita baca dulu soalnya. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, penduduk kota dapat mengambil air dari dalam tanah sesuai dengan kehendaknya. Nah, apakah kita boleh mengambil air tanah sesuai dengan kehendaknya, sedangkan kita harus mempertimbangkan generasi mendatang atau tentang generasi berkelanjutan? Karena pasti mereka kan anak cucu kita akan memanfaatkan air tanah itu. Nah, kita sebaiknya tidak menggunakan air tanah sesuai dengan kehendak, tapi harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, sebab air tanah merupakan sumber daya alam yang tersedia di dalam tanah secara melimpah. Memang melimpah dan tidak terbatas karena air tanah itu termasuk dari sumber daya alam yang terbarukan. Apa saja sih sumber daya alam yang terbarukan selain air? Itu ada sinar matahari, terus ada tanah, ada angin. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, karena air tanah ini selalu ada keberadaannya dan tidak terbatas, sebab air tanah ini selalu memiliki siklus hidrologis ya, di mana adanya perputaran air dari penguapan air permukaan di laut maupun di darat. Kemudian penguapan itu akan terbentuk kondensasi dan terjadinya presipitasi atau hujan, kemudian infiltrasi, sehingga mengalir lagi ke dalam tanah atau groundwater. Nah, kemudian dari ini masuk lagi terus berputar seperti ini, bersiklus. Sehingga dari adanya siklus hidrologi akan menjamin adanya sumber daya alam yang terbarukan ataupun melimpah. Nah, dari soal nomor 4 ini, kalau kita memanfaatkan air minum sesuai kehendak kita, apakah benar? Nah, sebaiknya kita memanfaatkan air minum itu secara bijak ya. Kita harus memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Maka dari pernyataan ini itu pernyataan yang salah dan alasannya itu sudah benar. Jika pernyataan salah tetapi alasannya benar, maka optionnya itu yang D. Jawaban nomor 4 yang D. Kita ke soal nomor 5. Ini mengenai epicentrum gempa ya. Kita baca dulu soalnya. Jika dari stasiun gempa tercatat gelombang primer itu pukul 05.36 menit 12 detik waktu Indonesia Barat, dan gelombang sekunder terjadi pada pukul 05.42 menit
dan 42 detik. Maka jarak episentrumnya adalah, nah apa yang kita gunakan jika menemukan soal yang seperti ini, yaitu rumus mengenai jarak epicentrum atau EP, di mana rumusnya itu gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi 1 menit kali 1000 km. Nah, kita ketahui bahwa gelombang sekundernya itu terjadi pada pukul 05.42 menit 42 detik. Kita kurangi ke gelombang primer 05.36 menit 12 detik. Berapa nih? Tinggal 6 menit 30 detik ya. Terus dari ini kita kurangkan 1 menit dikalikan 1000. Nah, 6 menit 30 detik ini kan sama artinya dengan 6,5 menit. Kita kurangkan 1 menit dikalikan 1000 km. Ini kilometer ini konstantanya kita mau nyari epicentrum ya. Nah, 6,5 menit dikurangi 1 menit itu tersisa 5,5 menit. Kita kalikan 1000. Kilometer itu berarti 5.500 km. Jadi jarak epicentrumnya yang terjadi di wilayah tersebut pada pukul 5.36 menit hingga 12 detik dan 42 menit 42 detik itu jarak epicentrumnya berkisar 5.500 km. Dari jawaban ini maka pilihannya yang E.